Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita belajar masih tetap di rumah, kita harus tetap semangat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, pada pekan lalu kita sudah membahas tentang sejarah Sunan Ampel, dan untuk pekan pada saat ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam yang nanti akan kita kisahkan tentang Sunan Giri. Anak-anakku sekalian, sebelum kalian belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, yang pertama kita akan mempelajari atau akan mendengarkan sejarah Sunan Giri, dan berikut adalah opsi Sunan Giri. Yang pertama, nilai perjuangan, dan yang kedua, penyebaran agama Islam, dan yang ketiga, kisah Sunan Giri, dan yang keempat, Sunan Giri menuntut ilmu, dan yang kelima, perjalanan Sunan Giri. Sebelum kita tahu semua opsi yang ada di gambar tersebut, baiknya kita mempelajari atau agar lebih tahu siapa Sunan Giri sebenarnya. Baiknya kalian membuka buku terlebih dahulu di halaman 73 pada buku Sejarah Kebudayaan Islam. Baik, yang pertama adalah biografi Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Blambang pada tahun 1443 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Ishak, saudara kandung dari Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri memiliki beberapa nama seperti Raden Paku, Prabu Sasmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra. Sunan Giri adalah murid Sunan Ampel. Hubungan Sunan Giri dengan Sunan Ampel menjadi sangat dekat setelah Sunan Giri dikawinkan atau dinikahkan dengan putrinya, yaitu Dewi Murtasiah. Pada awal abad ke-14 Masehi, Kerajaan Blambangan diperintahkan oleh Prabu Anak Sembuyu, salah seorang keturunan Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu, dan ada sebagian yang memeluk agama Buddha. Pada suatu hari, Prabu Menak Sembuyu gelisah, demikian pula permaisurinya. Pasalnya, putri mereka satu-satunya telah jatuh sakit selama beberapa bulan. Sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun untuk mengobati, tetapi sang putri belum juga sembuh. Memang pada waktu itu kerajaan Blambangan sedang dilanda pengebluk atau wabah penyakit. Banyak sudah korban berjatuhan menurut gambaran babat tanah Jawa. Esok sakit, sorenya mati. Jadi besok sakit dan sorenya itu meninggal. Seluruh penduduk sangat prihatin dan berduka cita. Bahkan hampir semua kegiatan sehari-hari menjadi macet total.
Atas saran Permaisuri Prabu Menak Sembuyu, kemudian mengatakan sayembara, ya, atau permaisuri ini mengadakan sayembara, dan putri ini berbicara, atau permaisuri ini berbicara, siapa yang dapat menyembuhkan putrinya akan dianggap sebagai menantunya, ya, atau dikawinkan dengan putrinya. Dan siapa yang dapat mengusir wabah penyakit di Blambangan akan diangkat sebagai bupati atau raja muda. Sayembara disebut atau sayembara disebar di hampir pelosok negeri. Sehari, 2 hari, bahkan sampai seminggu atau berbulan-bulan. Kemudian tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti sayembara itu. Patih Bajul Sengara akhirnya bertemu dengan Resi Kandabaya yang mengetahui adanya seorang tokoh sakti dari negeri seberang. Orang yang mengetahui adanya seorang tokoh sakti dari negeri seberang yang dimaksud adalah Syekh Maulana Ishaq. Siapa Syekh Maulana Ishaq? Yang tadi kita sudah tahu bahwa Syekh Maulana Ishaq ini adalah ayah dari Sunan Giri. Syekh Maulana Ishaq yang sedang dakwah secara sembunyi-sembunyi di negeri Blambangan. Patih Bajul segera dapat bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq yang sedang bertafakur di sebuah gua. Setelah terjadi negosiasi bahwa raja dan rakyat Blambangan mau diajak memeluk agama Islam, maka Syekh Maulana Ishaq bersedia datang ke Istana Blambangan. Ia memang pegawai, ia memang piawai di bidang ilmu ketabiban. Putri Dewi Sukardadu sembuh setelah diobati. Pegebluk juga lenyap dari wilayah Blambangan. Ya, perlu anak-anak tahu, pegebluk ini adalah wabah penyakit. Jadi setelah Syekh Maulana Ishaq menyembuhkan putri daripada raja di Blambangan ini, maka semua wabah penyakit ini hilang. Dan pada saat itu sayembara dimenangkan oleh Syekh Maulana Ishaq, dan Syekh Maulana Ishaq dikawinkan dengan Dwi Sekardadu dan diberi kedudukan sebagai adipati untuk menguasai sebagian wilayah Blambangan. Dan yang kedua, Sunan Giri menuntut ilmu. Sunan Giri menuntut ilmu. Sewaktu mondok di pesantren Ampel Denta, Sunan Giri sangat akrab dan bersahabat dengan putra Sunan Ampel yang bernama Raden Makdum. Ya, yang bernama Raden Makdum Ibrahim. Keduanya bagai saudara kandung saja, saling menyayangi dan saling mengingatkan. Dan setelah berusia 16 tahun, kedua pemuda itu dianjurkan untuk menimba pengetahuan yang lebih tinggi di negeri seberang sambil meluaskan pengalamannya. Dan Sunan Ampel berkata, di negeri Pasai banyak orang-orang pandai dari berbagai negeri. Di sana juga ada ulama besar yang bergelar Syekh Awalul Islam. Siapa Syekh Awalul Islam? Dialah ayah kandungmu yang nama aslinya adalah Syekh Maulana Ishaq. Pergilah ke sana, tuntutlah ilmunya yang tinggi, dan ladanilah kesabarannya dalam mengasuh para santri dan berjuang menyebarkan agama Islam. Hal itu akan berguna kelak bagi kehidupanmu di masa yang akan datang. Pesan itu dilaksanakan oleh Sunan Giri dan Raden Makdum Ibrahim. Begitu sampai di negeri Pasai, keduanya disambut gembira dan penuh rasa haru dan bahagia oleh Syekh Maulana Ishaq, ayah kandung Sunan Giri yang tak pernah melihat anaknya sejak bayi.